Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya adalah nikmat umur panjang, sehingga kita alhamdulillah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bisa menikmati manisnya beribadah di bulan Ramadan. Di sisi lain, tidak semua manusia yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memanfaatkan umur yang diberikan untuk beribadah. Masih banyak orang-orang yang memiliki umur panjang namun tidak bisa memaksimalkan nikmat tersebut untuk beribadah, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita perlu ingat bahwasanya tugas kita utama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang termaktub dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada bulan Ramadan ini, marilah kita semakin meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menguatkan tekad untuk senantiasa menjalankan dan meningkatkan kualitas ibadah kita dan memagari diri kita agar tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ramadan kali ini, marilah kita bertekad untuk meraih ibadah yang berkualitas, yang mampu memberikan dampak kepada diri kita, bukan hanya puasa yang formalitas. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa tujuan utama dari diturunkannya ibadah puasa kepada umat Islam adalah untuk meningkatkan ketakwaan, sehingga nantinya kita akan mendapatkan predikat takwa. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian, untuk meraih predikat takwa ini, kita tentunya harus meningkatkan bukan hanya kuantitas ibadah kita, namun juga kualitas ibadah kita juga perlu untuk diwujudkan. Lalu pertanyaannya, seperti apakah ibadah yang berkualitas itu? Perlu kita sadari, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa kualitas puasa kita bukan hanya sebatas kita mampu untuk menahan lapar, menahan haus, serta menyelesaikan rangkaian puasa ini selama 1 bulan penuh. Kualitas ibadah kita
Ini dalam artian mampu memaksimalkan fungsi, kemudian keutamaan, kemudian manfaat puasa untuk mampu meningkatkan kualitas diri, serta mampu memaksimalkan kesucian dari bulan Ramadan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Untuk meraih puasa yang berkualitas, pertama, kita harus benar-benar menata niat untuk ikhlas berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terbersit sedikit pun di dalam hati kita perasaan berat atau merasa terbebani dengan ibadah puasa ini. Jangan sampai ada kita berpuasa karena malu dengan orang lain, malu dengan keluarga, takut dengan atasan, ataupun ingin dipuji oleh orang lain. Jika niatan ini yang ada di dalam hati kita, bisa jadi kita akan mengatakan berpuasa kepada orang lain, tetapi sebenarnya kita berbohong karena faktanya kita memang tidak berpuasa. Dan inilah yang dinamakan sebagai formalitas belaka. Ketika mulai berpuasa, kita juga harus menancapkan dalam hati kita untuk bukan hanya sekedar memuasakan diri dari makan dan minum. Kita harus mempuasakan seluruh anggota badan kita, pikiran kita, dan juga hati kita. Mata harus dipuasakan dari pandangan sesuatu yang tercela, yang dibenci syariat sehingga melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah kita harus kita puasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan mulut kita, sehingga kita nantinya bisa menahan mulut kita dari mendolimi orang lain. Kemudian tangan kita juga harus kita puasakan agar kita tidak mengambil hak-hak orang lain, kemudian juga merugikan orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mempuasakan anggota tubuh kita sangat berat sekali kita lakukan tentunya. Apalagi di zaman modern saat ini, di mana kita sudah hidup di dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Jika dulu, sebelum adanya perkembangan teknologi seperti internet, khususnya media sosial, orang akan jarang menemukan dan sulit untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat di dunia nyata. Namun, di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, perkembangan informasi yang sangat pesat seperti sekarang ini, di mana dunia ini sudah ada dalam genggaman kita, kemaksiatan pun bisa dilakukan dalam genggaman tangan kita. Mulai dari maksiat mata, maksiat mulut, dan maksiat tangan kita. Ini bisa dilakukan dengan mudah menggunakan kecanggihan teknologi internet. Terlebih saat ini dengan media sosial yang menjadikan kita merasa bebas untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita melalui jari jemari kita, sehingga kita bisa merugikan orang lain dan mendolimi orang lain. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwasanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Lapar dan dahaga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadan ini, marilah kita mengisinya dengan mengasah kepekaan sosial, dengan membantu orang lain yang menghadapi kesulitan. Hal ini karena puasa itu bukanlah hanya terbatas kepada dimensi teologis vertikal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi puasa ini sebenarnya memiliki dimensi horizontal, sosiologis horizontal yang berhubungan dengan
manusia lain. Kedua dimensi ini kemudian akan menjadikan indikator keberhasilan kita selama puasa Ramadan ini, yang kemudian juga akan terlihat pasca Ramadan berlalu. Kita bisa lihat nanti setelah madrasah Ramadan ini kita lalui, apakah kita akan menjadi lulusan yang memiliki kesalehan spiritual dan kesalehan sosial melalui puasa yang berkualitas, atau apakah kita akan sama saja bahkan malah mengalami kemunduran spiritual dan juga kemunduran sosial karena puasa yang hanya sebatas formalitas belaka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.